saja mendapatkan informasi untuk rilis Pemda yang telah menyampaikan pengumuman P3K tahap 2, karena kita akan melihat kode baru yang disampaikan. Di sana ada optimalisasi yang sekaligus diumumkan di P3K tahap 2 ini. Baik, kita akan lihat pengumuman yang baru saja juga disampaikan untuk Pemda, yaitu pengumuman dari pemerintah Kota Depok ya, yaitu pengumuman P3K tahap 2, yang di sini kita akan lihat beberapa informasi berkaitan dengan pengisian daftar riwayat hidup, kemudian berkaitan dengan tabel kelulusan. Nah, kita akan lihat dulu, sebelum kita baca berkaitan dengan DRH-nya, kita baca dulu informasi berkaitan dengan kode yang kita pertegas bahwa kode untuk P3K tahap 2 ini ada penambahan kode baru, yaitu kode R3B ya, R3B dan L2 ya, L2. Dimana kita ketahui untuk L2 itu adalah rekan-rekan yang dinyatakan lulus optimalisasi ya. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang mungkin sebelumnya dinyatakan R3, maka nanti akan bisa mendapatkan kode R3L2 misalnya begitu. Nah, di sini kode L2 dikatakan sebagai peserta lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda sesuai dengan peraturan Menpan RB. Kemudian di sini juga ada R3B. R3B adalah rekan-rekan kemarin yang database BKN yang ternyata setelah gagal di seleksi P3K tahap 1 karena TMS, kemudian diizinkan mengikuti tahap 2, namun ternyata masih belum mendapatkan informasi. Ini adalah R3B. Sedangkan R4 adalah non-ASN 2 tahun. Yang lain kodenya sama ya. Nah, berkenaan dengan ini kita akan lihat juga informasi tadi berkaitan dengan aturan-aturan untuk pengisian DRH ya. Nah, kita baca di sini saja. Nah, sebagaimana biasa bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus pada pengumuman P3K tahap 2 ini, nanti pengisian DRH persis seperti tanggal jadwal, yaitu di tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Waktu standar ya 1 bulan, dengan tetap mengacu pada peraturan yang sama dan berkas yang sama, yaitu pas foto terbaru, ijazah dan transkrip, kemudian form pengisian daftar hidup yang nanti dicetak dan dibubuhi materai, kemudian surat pernyataan 5 poin yang sudah disiapkan di bagian bawah ini, kemudian catatan SKCK kepolisian, kemudian surat sehat jasmani rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Ini harus rekan-rekan dapatkan. Nah, dengan lini masa sekarang tanggal 17 Juni 2025 masih waktunya cukup panjang ya, masih ada sekitar 2 minggu untuk rekan-rekan mempersiapkan berkas-berkas dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Silakan dapat membuat berkas daftar riwayat hidup itu sesuai dengan tanggal pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, sebagaimana juga disampaikan di laman JPNN, di sini disebutkan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 ranking 1 milik R2 ya, dijamin kodenya L. Nah, ini karena memang optimalisasi untuk R2 ini sudah sebagai prioritas ya. Hingga saat ini belum banyak instansi pusat dan daerah yang merilis. Yang terpantau baru pemerintah Kota Depok, dan yang pemerintah pusat adalah yang BKN ya. Para honorer di daerah lain yang instansinya belum mengumumkan bisa mencermati pengumuman di daerah Depok tadi, karena pasti untuk aturan pengisian daerahnya sama ya. Perlu diketahui juga bahwa diumumkan Pemkab Depok ini baru hasil seleksi P3K tahap 2 yang teknis ya, yang lain belum. Kemudian pada pengumuman tanggal 17 Juni, Pemkab Depok belum merilis untuk tenaga guru. Tampilan pengumuman di Depok patut dicermati karena secara jelas menampilkan perangkikan berdasarkan pelamar prioritas. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil ini, ya kita tidak bahas satu persatu, namun kalau kita lihat dari urutan pertama, ya dari urutan pertama, di sini pasti yang mendapatkan kode kelulusan adalah R2L. Nah, yang lain masuk dalam R3. Nah, ada juga yang R3B ya. Ya, pada semua jabatan formasi terdapat peserta status K2. Jadi yang K2 itu didulukan. Pada formasi jabatan yang hanya menyediakan lowongan 1 kursi saja dan peserta R2 hanya 1, maka pada tabel pengumuman tersebut peserta R2 tersebut berada di ranking pertama dengan kode R2L. Artinya peserta dengan status K2 dinyatakan lulus.